masak lagi. Emang nggak capek, Om? Waduh, Siva sama Safa nanyanya kampak bener. Daripada kampak mendingan parang angguran. Kompak. Nah, itu. Namanya gue bocah kembar kayak elo sama kambing bandot. Kalau gue kembar sama lu. Kambing. Emang lu apa? Macan gue garut nih. Udah sayang, jangan rebutan. Siva, udah Siva, jangan rebutan Siva. Safa, jangan rebutan. Safa, kita boneka Kak Safira. Apa sih receh-receh? Daripada ribut. Mainannya bareng-bareng. Udah ya, jangan rebutan Siva. Stop. Bye-bye, gigi lu nyangkut. Jenggot lu nyangkut. Safa, udah jangan rebutan Safa. Nanti sobek bonekanya. Stop. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waduh. Ade apa nih? Pada ribut-ribut. Aduh, Ade. Udah nyamuk kebun. Cari kesempat dalam kesempitan aja lu. Ya, lu main tarik aja lu. Sebetulnya apa yang telah terjadi Kagak bisa. sehingga Tadi gue lu tarik. udah mulut gua kayak trompet nembetot aja lu. Lagian lu ikut-ikutan orang gedean aja lu. Ntar medel, begitu medel mindset, jedodin lu. Lu. Yang di situ apa? Jadi begini. Sebelum palaku. Gue gampar angus lu. gua jilat nih. Adek-adek, jangan pada berantem, ntar bercanda lagi. Oh my god, saik nebur. Ngomong masih salah aja Ginari lo. Jangan bercanda, ntar berantem. Begitu. Maksud gue begitu. Kentut. Nah, Bang Apit punya cerita nih. Mau denger nggak ceritanya? Mau. Begini ceritanya. Wow. Rafli, Ya, Pak. nanti malam akan ada tamu istimewa datang ke restoran kita. Semua adalah rekan bisnis saya. Dan saya harap kamu bisa menghidangkan daging yang terbaik dan terlezat untuk para tamu saya. Baik, Pak. Saya akan hidangkan daging yang terbaik dan terlezat untuk tamu-tamu Bapak nanti malam. Bagus, tolong. Jangan kecewakan saya. Insya Allah, Bapak tidak akan kecewa dengan masakan saya. Kalau begitu, lanjutkan kerjaan kamu. Baik, Pak. Rafli, memangnya kau mau masak daging apa sih? Repot kali kulihat kau. Ya, sesuai dengan pesanan bos lah. Oh, itu rupanya. Apa kamu yakin daging yang bakal kamu masak itu daging yang terbaik? Hati-hati lo zaman sekarang. Ya iyalah, daging yang mau saya masak nanti malam adalah daging yang terbaik yang akan saya bikin. Apa ini? Saya nyuruh kamu masak daging yang terbaik. Bukan menyuguhkan lidah seperti ini. Kamu tahu? Kamu bisa kena sanksi. Maaf, Pak. Jika saya bersalah, saya siap menerima sanksinya. Namun, lidah yang saya hidangkan ini ialah daging yang terbaik. Terbaik? Maksud kamu terbaik dari mana? Begini, Pak. Karena lidah, orang bisa menyeru kepada kebaikan. Karena lidah dapat mencegah orang berbuat munkar. Lidahlah yang menyuruhkan nilai-nilai moral. Dan karena lidah inilah ayat Al-Quran
didengungkan, maka lidah adalah daging yang terbaik, Pak. Baiklah, kalau ini kamu anggap yang terbaik, sekarang saya minta kamu masak daging yang terburuk. Ya, saya juga ingin melihat daging yang terburuk yang kamu masak. Baiklah, Pak. Pesanan Bapak akan segera saya buatkan. Permisi. Kalau gue bohong. Enggak deh, gue nggak mau ngelanggar persyaratan jadi orang baik. Aduh, kalau keadaannya jadi begini, gue jadi bingung nih. Kayak gue bisa ngentiin nih, nyataan gue buat nodong nih cewek. Tapi apa gue coba aja? Ini deh, gue coba deh. Mending gue mabok-mabokan aja, biar hilang semua suntuk di pikiran gue. Pok, atuh ya, Pok. Men. Hidup ini perlu dinikmatin, men. Agak usah pikir yang berat-berat. Well, lo jangan mabok. Kayak gue nih, kagak pernah mabok. Nikmatin, men, nikmatin. Bener kata lo berdua, hidup tuh masih dinikmatin. Gue bener-bener lagi stres berat. Minum lagi terus, cabut. Tapi, apa kalau gue minum nih minuman, apa juga kemasuk perbuatan baik? Terus, kalau Pak Kiai nanya, gue habis minum apa kagak, gue mesti ngomong apa? Wah, gue kagak bisa ngelakuin nih. Gue kagak bisa ngebohong sama Pak Kiai. Kalau gue minum nih minuman, artinya gue udah minum. Terus gue pasti bakal diceramain habis-habisan. Satu-satunya jalan keluar, gue mesti ketemu sama Pak Kiai. Terus, men. Pok, ini Pok, duitnya, Pok, ya. Kiai, ayo tobat Pak Kiai. Ternyata amalan yang Pak Kiai kasih itu berat banget Pak Kiai. Kagak kayak yang Ayah bayangin. Tiap Ayah mau ngelakuin kejahatan, Ayah selalu keinget sama persyaratan Pak Kiai kasih. Jadi akhirnya kamu membatalkan niat kamu melakukan kejahatan itu. Iya Pak Kiai, Ayah jadi kagak bisa ngelakuin kejahatan apapun. Udah deh Pak Kiai, Ayah siap Pak Kiai. Ayah siap ngejalanin semua persyaratan jadi orang baik Pak Kiai. Ayah udah kagak mau ngelakuin kejahatan lagi. Ayah mau jadi orang baik Pak Kiai. Subhanallah. Itu hal terindah yang saya dengar malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kamu memilih jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulai saat itu Bang Preman menjadi orang yang baik. Kagak nodong, kagak mencuri, kagak ngerampok. Dia menjalani amalan-amalan dari Allah Subhanahu wa taala. Siva juga mau jadi anak baik. Safa juga. Ya udah, Siva sama Safa nggak usah rebutan boneka Kafira lagi. Sekarang mainnya harus sama-sama. Iya, Siva sama Safa kan saudara. Masa saudara berantem? Dengerin Kak Iva ya. Saudara itu nggak boleh berantem. Kalau berantem namanya bukan orang yang baik. Preman aja bisa baik. Masa Siva sama Safa nggak bisa baik? Bener ya, jangan suka pada ribut gara-gara boneka. Kalau bonekanya kurang, nih ada Bang Ucup kan kerasin aja sama kayak boneka. Nah, Siva dan Safa nggak boleh berantem, nggak boleh main cubit-cubitan, nggak boleh main tabok-tabokan, nggak boleh main jembreng-jembrengan, ya. Juga main tonjok-tonjokan, makan tuh. Ya udah, pan ceritanya udah nih. Kalau begitu kita berdua pamit dulu, ya. Pamit dulu ya. Ya.
Gue ditinggalin. Pak Saripah, I miss you.